Baik, lanjut lagi ya. Jadi kemarin sudah tentang isomer rantai. Nah, sekarang Bapak akan bahas tentang isomer posisi ya. Oke, isomer posisi. Ya, kembali ke pengertian isomer ya. Jadi kemarin kan isomer artinya suatu sifat kimia hidrokarbon yang memiliki rumus molekul sama, tapi strukturnya yang berbeda-beda kan gitu. Nah, kalau misalnya isomer posisi, nanti yang membuat dia berbeda strukturnya itu karena gus fungsinya akan berpindah-pindah ya. Nah, karena kita di sini masih ngebahas hidrokarbon dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggal. Jadi yang memiliki isomer posisi itulah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Jadi nanti di sini di isomer posisi ikatan rangkap itu akan berpindah-pindah karena ikatan rangkapnya sebagai gus fungsi soalnya. Oke ya. Jadi ini nanti posisi dari ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkap yang berubah ya. Jadi isomer posisi itu hanya dimiliki oleh golongan alkena dan golongan alkuna atau ikatan rangkap 3 ya. Oke, Bapak kasih contoh sedikit supaya lebih mudah memahaminya ya. Misalnya kalian minta menentukan, tulislah isomer posisi dari 1 butena misalnya. Isomer posisi dari 1 butena. Sorry. Nah, jadi kalau 1 butena, berarti kan dia C-nya ada 4 ya. C-nya ada 4, kemudian rangkapnya di posisi nomor 1. Itu kan kita rangkap 2 ya, karena akhiran ena ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini H2, rangkap H, di sini CH2, di sini CH3. Oke, ini adalah isomer, satu butena. Nah, sekarang karena ini isomer posisi, berarti posisi dari rangkap ini ya, rangkapnya ini kita pindahkan ke nomor 2. Atau dari nomor 1 ke nomor 3 nggak masalah. Asalkan rangkapnya pindah aja ya. Oke, sekarang ini kita pindah ke nomor 2 dulu. Oke, jadinya jadi seperti ini ya. Jadi karena rangkapnya pindah, otomatis H-nya di sini kan bertambah ya, karena tangan sudah putus nih. Jadi CH3 tunggal, kemudian ini rangkap ya karena dia. Nah, kemudian H di sini kan hilang karena H ini sudah menjadi ikan rangkap, jadi dia tinggal punya 1 H saja. Baru CH3. Nah, kita berikan nama 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya jadinya rangkap nomor 2 ya, jadi 2 butena. Ya. Ini adalah contoh simpel dalam kalian menentukan isomer posisi ya. Jadi isomer posisinya itu tinggal memindahkan ikatan rangkap ya, karena kita mesti ngebahas hidrokarbon soalnya. Oke, coba Bapak kasih contoh lain lagi ya. Ini kan yang mesti mudah nih. Nah, misalnya kalian minta menuliskan isomer posisi dari 1 heksena misalnya. Heksena. Berarti kan heksena berarti kan C-nya ada 6 dan rangkapnya di nomor 1 kan itu. Pertama-tama biasa kalian buat dulu rantai 1 heksena ya. Jadi ini bentuk satunya. Dan bentuk satunya. 1 heksena berarti C6 ya, 4, 5, 6 dan rangkap nomor 1 ya.
dan kita tambahkan H sekarang. Sini H2, H1, H2, 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 H3. Oke, karena ini heksana berarti kan rumusnya kan Cn H2N ya untuk alkena. Untuk mengecek apakah nanti isomer itu betul ya. Oke, jadinya C6 berarti H-nya ada 12. Karena 6 kali 2, 12 ya. 2 tambah 2 tambah 2, 8, 3, bener ya. Oke, sekarang kita buat isomernya yang baru ya. Di bentuk keduanya itu kita pindahkan ya rangkapnya ya. Yang rangkapnya kita pindahkan ke nomor 2. Nah, salah sebenarnya kalian pindahkan nomor 3, yang penting namanya beda kan. Di penjelasan saya sebelumnya tuh isomer tuh struktur itu kan memiliki isomer kalau nanti nama dari strukturnya itu berbeda dengan nama sebelumnya. Oke, ini kan jadinya CH3 ya, CH3 dan ini rangkap CH, CH2, CH2 dan CH3. Berarti namanya kita cari kiri lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya menjadi 2 heksena ya. Ini rangkap nomor 2 ya. Oke, sekarang pindah lagi, masih bisa ya. Kita pindahkan lagi rangkapnya ke nomor 3 ya. Lihat lagi ini, pindahkan nomor 3. Jadinya strukturnya seperti ini ya, ini CH3 dan tadi awalnya CH ini jadi CH2 karena rangkapnya pindah. Yang ini jadi CH saja, rangkap. Kemudian 4 jadi CH karena H yang sudah dipakai beri kata rangkap. Ini CH2, ini CH3. Nah, sekarang nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan namanya nanti 3 heksena. Oke, ini ya cara kalian dalam menentukan isomer posisi ya. Jadi isomer posisi itu dimiliki oleh golongan alkena dan alkuna. Jadi ini lebih simpel daripada isomer rantai tadi ya. Jadi kalau isomer posisi tinggal memindahkan gus fungsinya. Nah, dimana gus fungsinya sini adalah berupa ikatan rangkap ini ya. Jadi rangkapnya kita pindah-pindah. Oke, itu dulu untuk penjelasan tentang isomer posisi. Nanti akan Bapak lanjutkan lagi tentang isomer geometri ya. Baik, itu tadi sudah tentang isomer posisi. Nah, sekarang Bapak lanjut lagi ke isomer geometri. Ya, isomer geometri. Isomer geometri. Sesuai judulnya ya, jadi isomer geometri berarti yang membuat strukturnya itu berbeda adalah orientasinya. Jadi orientasi terhadap ruangnya itu akan berbeda. Nanti di isomer geometri ada 2 pembagiannya ya. Ada isomer cis dan trans. Ya. Ada isomer optik. Ya, jadi kayak pencerminan itu ya. Tapi yang Bapak bahas dulu di kelas 2 itu adalah yang cis dan trans ya. Jadi isomer geometri di sini yang kita bahas adalah isomer geometri untuk golongan alkena. Jadi karena alkena saja yang di sini nanti yang memiliki isomer geometri. Nah, sekarang sebelum ke isomer geometri cis dan trans, di sini Bapak akan jabar sedikit teori dasarnya dalam kita membuat isomer cis dan trans ya. Jadi patokan kita dalam menentukan isomer cis dan trans itu adalah berat molekul dari substituennya. Di patokannya konsepnya itu adalah berat molekul ya, atau massa molekul relatifnya dari substituen. Nah,
Apa itu substituen ya? Itu pertanyaan kalian. Jadi substituen itu artinya gininya, yang menentukan nanti posisi cis dan transnya, atau bisa dikatakan dia sebagai cabangnya ya. Ada yang menyebutkan cabang, ada yang menyebutkan yang membedakan cis dan transnya itu ya. Tapi supaya mudah mungkin Bapak buat strukturnya ini aja biar kalian gampang yang mana maksudnya substituen ya. Misalnya di sini kita diminta tentukan isomer geometri gitu misalnya. Isomer geometri dari dua butena misalnya. Jadi kalau kita ingin membuat isomer geometri, pertama buat dulu rantai yang diminta itu ya, rantai dua butena kita buat dulu. Di butena kan butenya ada 4 nih. Rangkap nomor 2, berarti ini ada CH3, ada CH, ada CH, dan ini ada CH3. Oke, ini dua butena ya. Jadi, nah syarat dia memiliki isomer geometri itu adalah dia harus memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian setelah dia memiliki hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2, nah posisi rangkapnya itu harus di nomor 2 ya. Jadi kalau misalnya posisi rangkap nomor 1, kita nggak bisa buat isomer geometrinya. Jadi syarat utamanya adalah kita buat dia tuh minimal di nomor 2 rangkapnya. Jadi kalau kita tuliskan sekarang isomer geometrinya, jadi yang dipatokan itu adalah fokus ke yang ini ya. Fokus ke rangkapnya ini. Jadi kalau misalnya kita buat nanti geometrinya kan seperti ini. Di atom C yang nomor 2 dan 3 ini ya. Jadi kita lukis seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Kalau kita untuk ruang kayak ruang 3 dimensi seperti itu ya. Jadi kayak gini ya. Nah, sekarang kalau misalnya diminta posisi cis, nah sekarang kita fokus dulu yang apa yang diikat oleh atom C2 dan 3 ini ya. Jadi atom C2 ini dia mengikat satu si CH3 dan lagi satu si atom H itu. Dan yang nomor 3 ini juga mengikat satu H dan satu CH3. Nah, sekarang kita bandingkan dulu ya. Jadi CH3 sama H ini adalah berfungsi sebagai substituennya dalam geometri ini ya. Jadi di sini mana lebih berat antara CH3 dengan atom H? Kalau misalnya ingat mesti pelajaran kelas 10 kan atom H itu massa atomnya 1. Ya, massa atom relatifnya. Kalau CH3 itu kan berarti C-nya 12, H-nya 3, berarti kan 15 tuh. Nah, kan lebih berat yang CH3 ya. Berarti yang jadi di fokus kita ini adalah yang paling berat. Oh, berarti yang patokannya adalah si CH3, bukan si substituen H itu. Nah, sekarang kalau posisi yang cis, berarti yang berat nih harus kita buat saling berhadapan ya. Artinya yang pada atom C2 ini berhadapan dengan substituen si ketiga ini. Jadi kita buat dia berhadapan. Nah, jadi kan gini strukturnya nanti. Karena yang terikat C ya, berarti kita buat agak terbalik ya kalau dari kiri ya. Di H3C ya, ini juga atom H, kemudian yang nomor 3 nih, karena yang terikat C yang buatnya C, H3, dan ini H. Nah, sekarang coba kita lihat ya, jadi ini adalah posisi cis. Yang berat tadi itu berhadapan ya sekarang ya. Ini. Yang berat ya, ini si CH3 ada 15 dan juga 15. Saling berhadapan. Oke, ini adalah isomer cis 2 butena kalau kita berikan nama ya. Kita namain nanti dia cis 2 butena. Nah, kayak gitu. Kalau kita ingin buat isomer cisnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia isomer trans diminta? Nah, kalau kita ingin membuat isomer trans, jadi substituen tadi kita buat tidak saling berhadapan, tapi saling berseberangan. Ya, kita ulang lagi. Buat seperti tadi. Atom C2 seperti ini ya. C2 dan C3-nya. Nah,
Dan sini ada CH3 terikat. Nah, sekarang kalau dia trans berarti yang berat yang sama-sama berat tadi saling berseberangan ya. Nah, nih. Jadi yang awal tadi di atas itu kita pindahkan ke bawah. Ini atom H berarti ya. Nah, sekarang kita punya CH3 yang saling berseberangan. Oke, ini adalah geometri trans ya, isomer geometri trans dari 2 buten. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menentukan isomer geometri itu, pertama kalian fokus dulu. Fokuskan perhatian kalian ke rangkap. Kita bisa beri tanda seperti ini, boleh. Yang mana aja posisi rangkapnya, di sana aja kalian fokuskan itu loh. Nah, ini kebetulan nomor 2, berarti kan dekatnya nomor 3. Jadi saya fokus ke sini. Kemudian saya lihat sebelah kiri makanannya. Ini atom C yang ikat apa aja gitu kan. Dia mengikat CH3 1 dan mengikat H. Yang C3 juga mengikat H1 dan CH3. Kemudian tentukan berat molekul dari substituennya. Yang mana paling berat itu yang jadi acuan kita dalam menentukan apakah dia itu berhadapan kalau dia cis dan apakah itu dia berseberangan kalau dia trans ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin nanti saya lanjutkan lagi dengan contoh yang lain ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Jadi tadi udah contoh menentukan isomer geometri dari 2 budena. Nah, sekarang ini ada contoh lagi. Misalnya kalian diminta menentukan isomer geometri dari 3 heksena misalnya. Tentukan isomer geometri dari 3 heksena. Kalau pertanyaannya isomer geometri, itu kalian wajib menuliskan cis dan transnya ya. Jangan nanti baru tentukan isomer geometri, kalian cuma buat salah satu dari ini ya. Jadi kalian harus buat 2 kalau misalnya diminta tentukan isomer geometrinya gitu kan. Nah, sekarang langkah awalnya biasa. Jadi kita buat dulu struktur dari 3 heksena. Di heksena kan nanti kan ada 6 atom karbon ya. Kita buat 6 atom karbon dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan posisikan rangkapnya di nomor 3 dari sini ya. Oke, berarti ini hanya 3. Biasa ya, kalau di ujung pasti hanya 3. Ini hanya 2 kalau dia ikatan tunggal. Dan nomor 3 ini hanya 1, karena 2 sudah megang di kanan. Yang keempat ini hanya juga 1, karena 2 megang di kiri kan. Dan yang kelima ini hanya 2, dan paling ujung lagi hanya ada 3. Oke, ini sudah ya 2 heksena. Oke, langkah awalnya adalah kita fokus ke rangkapnya. Oke, saya beri tanda dulu ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita fokus ke data rangkapnya, itu di atom karbon nomor 3 dan atom karbon nomor 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, atom karbon nomor 3 itu mengikat ada berapa nih? 1 atom H dan satu lagi yang ini ya, substituen dari C2H5 ya. Ini bisa digabung nih. Kalau misalnya kita buat CH3 CH2 terlalu panjang, bisa kita buat C2H5. Begitu juga yang nomor 4. Nomor 4 juga ada 1 atom H dan ada C2H5. Oke, kita gambarkan lagi seperti tadi ya. Pertama, gambar dulu posisi cis. Yang cis berarti dia gambar seperti ini lagi. Dirangkap. Nah, ini. Jadi kan yang terikat pada atom C nomor 3 kan CH2 ya. Berarti bisa dibuat seperti ini. CH3 CH2 boleh kayak ini ya. Ini juga CH3 CH2 CH3 ya, karena yang terikat dengan CH2 dulu. Oke, ini posisi cis ya, jadi yang berat otomatis ini ya, karena ada 2 atom karbon nanti 5 atom H ya, daripada yang 1 atom H ini. Oke, ini yang cis ya.
yang substituen terberat itu saling berhadapan. Ini namanya jadinya cis 3 heksenat. Oke, sekarang kita buat yang trans. Nah, tinggal putar aja ya. Jadi yang berat itu pindahkan ke bawah ya. Jadi ini kita buat lagi kayak tadi. Angkat seperti ini. Ini CH3, CH2. Ya, sini H. Dan ini yang berat di sini. CH2, CH3. Oke, ini H ya. Sini yang berat. Sedang ya. Ini ya, jadinya namanya trans 3 heksenat ya. Ya, ini contoh lainnya ya. Jadi selain yang 2 but enak tadi, ini Bapak kasih yang contoh yang 3 heksenat.